Oke, kita akan membahas bab 7 yaitu SAP teknologi. Pada bab ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama, multi-tier arsitektur, client server teknologi, lalu kemudian client server di SAP seperti apa, lalu struktur data di SAP, kemudian manajemen perubahan sistem SAP, transaksi di SAP, ABAP atau bahasa pemrograman SAP. Nah, kita akan mulai yang pertama, multi-tier client server arsitektur. Apa yang dimaksud client, apa yang dimaksud dengan server? Tentunya Anda mungkin pernah mendengar atau sering mendengar ini. Client server bisa diibaratkan sebagai yang meminta dan yang memberi gitu ya. Klien itu adalah yang meminta atau requester. Biasanya dia meminta layanan, dan server itu adalah pemberi. Ya, server ini biasanya lebih hebat, lebih kuat, dan dia memberi. Biasanya konsepnya kliennya banyak, servernya sedikit gitu ya. Nah, client server ini kalau di dalam peristiwa sehari-hari Anda biasanya menggunakan aplikasi klien. Kenapa? Karena kita semua merupakan klien gitu. Misalnya kita pakai browser, kita pakai Android, kita pakai mesin pencari Google dan sebagainya. Kita sebagai klien, kita mencari atau minta tolong sama server Google untuk dicarikan sesuatu misalnya. Nah, di bagian client server ini ada sudut pandangnya, ada dua. Yang pertama adalah sudut pandang hardware. Sudut pandang hardware berarti klien punya hardware sendiri, server punya hardware sendiri. Biasanya klien hardware-nya biasa-biasa, lebih murah ya, komputer gitu ya, sistem aplikasi-aplikasi, sedangkan server biasanya hardware-nya besar, mahal ya, terdapat di ruang server yang harganya luar biasa ya, harus dingin dan sebagainya, dihubungkan melalui jaringan internet. Kemudian dari sisi software, aplikasinya kita bisa tahu, misalnya game online ya, berarti aplikasinya gamenya gitu. Lalu game itu harus connect ke internet supaya bisa main. Atau Anda pernah pakai browser, berarti aplikasinya browser bisa connect ke Google, ke Yahoo, ke Amazon dan sebagainya, ke Microsoft ya. Lalu servernya, aplikasinya sendiri, web server, aplikasi email server, aplikasi FTP server, semua yang model server ya, melayani banyak klien. Klien akan merequest, server akan merespons. Kalau klien merequest tapi servernya tidak merespon, berarti akan terjadi timeout ya, biasanya seperti itu. Oke, lalu kemudian multi-tier arsitektur client server itu ternyata ada 3 bagian yang dikelola. Yang pertama adalah bagian presentasi, bagian tampilan, bagian user interface. Bagian ini biasanya merupakan bagian yang ketemu muka langsung dengan user, ketemu dengan kita ya. Misalnya browser itu tampilan browsernya, halaman web browsernya ya. Lalu kemudian application ini biasanya programnya, lalu database itu adalah database-nya. Nah, ketika ketiga-tiganya jadi satu dalam satu komputer yang sama, dalam satu lokasi yang sama, biasanya disebut dengan single tier. Nah, single tier ini berarti tempatnya jadi satu ya, dan itu gampang maintenance tapi bahaya. Misalnya ada gempa bumi, ada listrik mati, semuanya kan hancur bersamaan karena semuanya jadi satu ya, tapi gampang maintenance-nya. Lalu kalau two tier itu berarti dipisah dua. Nah, dipisah dua, apa yang biasanya dipisah? Misalnya Anda hosting web nih, kalau Anda punya web gitu, Anda buat web sendiri lalu di hosting, biasanya Anda akan beli apa? Beli hosting dan beli domain. Hosting itu adalah tempat penyimpanan, domain itu adalah alamatnya. Anda beli semua. Nah, yang diupload apa? Yang dikirim, yang ditempatkan di server itu adalah kode aplikasi dan database-nya. Tampilannya ada di kita semua. Kita bisa pakai tampilan berbasis web, bisa tampilan berbasis Android, tampilan berbasis iOS dan sebagainya. Nah, itu dipisah ya. Akibatnya apa? Tampilannya bisa macam-macam ya, bisa banyak versi, tapi aplikasi dan database-nya satu. Sedangkan three-tier itu dipisah jadi 3. Jadi tampilan dipisah, aplikasi dipisah, database dipisah. Biasanya database ini khusus ya, dipisah kenapa? Supaya lebih dekat dengan pengguna. Contohnya google.co.id, dia punya database sendiri yang mendekati dengan user. Orang yang Indonesia akan lebih suka mencari tentang Indonesia, orang Malaysia akan mencari tentang Malaysia gitu. Jarang orang Indonesia mencari tentang Amerika, kecuali terpaksa ya, biasanya jarang. Sehingga database-nya didekatkan biar lebih cepat. Tapi database-nya tidak mungkin kan
seluruh dunia jadikan satu, pasti akan sangat berat, sangat besar gitu ya. Tampilan, nah misalnya kalau tampilan itu contohnya seperti apa? Contohnya ada Facebook misalnya, Facebook punya banyak tampilan, m.facebook.com, light.facebook.com, 0.facebook.com, www.facebook.com, Facebook for Android, Facebook for iOS, Facebook for BlackBerry misalnya, dan sebagainya. Tampilannya tetap bermacam-macam, tapi bisa dipakai untuk kode program. Misalnya kita mau login gitu, berarti tampilannya apapun, dimasukin username, password, dia akan dikodekan, dicari di database-nya apakah username dan password itu sama atau tidak. Kalau ketemu maka valid. Misalnya seperti itu. Jadi aplikasinya bisa macam-macam, tapi tampilannya kode programnya tetap sama ya. Nah, kemudian multi-tier arsitektur dalam bentuk teks, silahkan Anda baca ya. Ini kan bentuk teks ya. Tadi kan saya cerita. Lalu kemudian ini juga dalam bentuk gambar. Biasanya tampilan presentasi ini bertemu dengan user, jadi kita nginput username, password, ngeklik itu ada di bagian presentation. Lalu kemudian aplikasinya jalan untuk berupa kode program. Lalu kemudian mengakses database. Database itu bisa di read, bisa di write ya. Kalau database-nya hanya read ya berarti hanya nampilin. Contohnya baca koran, dia hanya nampilin saja. Tapi kalau adminnya dia harus input korannya. Nah, itu contoh read dan write. Lalu di SAP bagaimana? Sama, ada tiga tampilan, ada tiga layer, Nah, layer pertama presentation itu biasanya Anda lihat dalam bentuk SAP logo yang kita pakai. Berguna untuk nginput, lakukan sesuatu apapun, perintah-perintah yang kita lakukan. Lalu aplikasi adalah kode programnya, biasanya ada di server. Kita kalau mau connect ke server nggak akan mungkin bisa kalau internetnya mati ya. Kenapa? Karena kode programnya semuanya di server. Lalu kemudian database-nya adalah database-nya juga ada di server. Oke, nah ini bentuknya contoh. Jadi di dalam presentation layer-nya, kalau di SAP, kita punya banyak SAP logon. Anda bisa praktikum di sini orang 20, berarti ada 20 SAP logon yang nyala bersamaan. Itu namanya presentation layer. Ada SAP GUI yang berbasis Windows, ada SAP GUI yang berbasis Linux, mungkin seperti itu. Jadi tampilannya bisa macam-macam. Lalu ketika Anda memasukkan perintah, misalnya perintah untuk membuat suatu nota baru misalnya, maka perintah itu akan dikirim lewat internet. Lalu kemudian di internet akan dibaca di server, di aplikasinya. Dia akan punya dispatcher itu akan memilih mana request yang diproses duluan. Lalu setiap request yang diproses itu akan diberi work process memori ya. Ini memori prosesnya untuk masing-masing, dan itu memorinya diatur oleh aplikasi. Lalu ada buffer itu adalah tempat penyimpanan perintah-perintah yang sering digunakan. Lalu database layer digunakan untuk mengakses database, bisa membaca dan bisa menulis. Struktur data di SAP ada 3 layer. Yang pertama adalah lapisan client, yang kedua lapisan customized data, dan yang ketiga lapisan repository. Lapisan client ini seperti apa? Klien ini adalah merupakan unit tertentu seperti klien kita, klien 917, seperti sebuah perusahaan itu besar, dan kita itu UKDW, Ciputra mungkin, dan Sanata Dharma dan Atma Jaya itu semuanya kliennya 917 gitu. Berarti walaupun cabangnya banyak ya, tapi perusahaannya satu gitu. Itu klien ya. Nah, klien ini tidak bisa saling ngintip satu sama lain. Jadi kalau klien 917 tidak bisa saling lihat ke 918 misalnya, tidak bisa ya. Privat sifatnya. Lalu ada bagian yang namanya customized data. Customized data ini bisa berupa setting atau option-option yang dapat diakses oleh klien lain. Jadi sifatnya sharing. Contohnya kalender liburan. Jadi kalau misalnya 917 dan 918 sebenarnya berasal dari satu perusahaan yang besar yang sama, maka dia bisa sharing akses yang sama, misalnya kalender gitu ya. Yang terakhir adalah yang repository. Repository ini seluruh data yang berkaitan dengan aplikasi, pusat penyimpanan seluruh data, dan ini sifatnya berdampak pada seluruh klien. Jadi kalau Anda mengubah di bagian repository, maka seluruh klien apapun itu akan berubah. Gitu ya. Ini bentuk gambarnya, silahkan dilihat. Lalu manajemen perubahan. Artinya apa? Ketika suatu sistem dipakai, sudah digunakan. Contohnya mungkin Anda bisa menganalogikan ke bank ya. Anda pakai internet banking mungkin, mobile banking dan sebagainya.
sistem itu sedang berjalan, BCA misalnya, BNI, BRI, semuanya jalan. Tiba-tiba kan nggak mungkin aplikasi itu jalan terus menerus, kan nggak mungkin. Jadi suatu saat tiba-tiba kita ada update gitu, ada perubahan misalnya. Lalu bagaimana? Perusahaan kan harus mengikuti. Contohnya misalnya ada perubahan diskon, perubahan warna, perubahan terms dan sebagainya. Pasti harus ada perubahan. Perubahan itu harus diikuti oleh sistem SAP atau sistem-sistem bank yang lain. Nah, setiap perubahan itu kalau dijalankan, ini kan sedang running ya. Ketika kita update softwarenya, maka akan mengubah sesuatu. Bisa menyebabkan benar, bisa menyebabkan salah. Kalau ternyata programnya salah, gitu kan. Bisa juga membawa inkonsistensi atau kekacauan. Nah, untuk menghindari inkonsistensi, SAP merekomendasikan menggunakan 3 system landscape. Apa artinya? Manajemen perusahaan itu dipisah. Manajemen perubahan itu dipisah dalam development mode, quality assurance mode, dan production mode. Development mode adalah ketika programmernya bisa sesuka hati mengutak-ngatik sistem, bahkan dihancurkan juga boleh, karena itu adalah development. Jadi kalau diutak-atik silahkan di situ, tapi jangan sampai berubah ke production, karena production itu yang sedang running. Jadi sekarang misalnya BCA sedang jalan, di belakang layar programmer BCA sedang ngutak-ngatik gitu kan. Kalau sudah betul ya, dia akan masukin ke quality assurance. Ada tester di sana, dia ngecek semuanya apakah udah betul. Kalau semuanya udah oke, baru dimasukkan ke production. Nah, proses pemasukan ke production gimana? Ya bisa jadi disebut dengan maintenance. Nah, maintenance ini biasanya ada waktu-waktu khusus, misalnya malam hari jam 2 pagi, jam 3 pagi, biasanya waktunya juga diberi batasan misalnya 1 jam gitu. Dan 1 jam ini waktu batas terlama ya, supaya sistemnya bisa down. Nah, biasanya diambil waktu-waktu yang tidak terlalu sibuk gitu ya. Nah, ini bentuknya jadi development mode, testing mode ke production. Berarti semuanya kan berpindah ya. Nah, database-nya pun 3 ya. Database-nya 3, aplikasinya 3. Jadi kalau Anda punya misalnya SAP yang satu bagian itu butuh 500 giga, berarti Anda harus mengalokasikan 1,5 giga. Kok 1,5? 1.500 giga ya. 1.500 giga untuk 3 itu. Jadi development butuh 500, quality assurance butuh 500, production butuh 500. Kenapa harus 3? Karena ada 3 level tadi. Kita nggak bisa ya, sudah diutak-atik tiba-tiba langsung jalan, nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, langsung rusak semua. Jadi harus dipastikan semuanya benar. Kalau kita beralih ke topik berikutnya, transaksi. Apa itu transaksi? Anda mungkin sering melakukannya ketika pembelian online. Ketika Anda melakukan pembelian online itu biasanya apa yang harus dilakukan? Pertama, Anda harus lihat-lihat barangnya di toko online itu, lalu kemudian pilih, belum tentu langsung masukin keranjang, baru lihat-lihat, baru masukin satu, lalu Anda milih lagi gitu ya. Itu belum selesai kan transaksinya. Nah, yang disebut selesai itu kalau apa? Kalau sudah bayar ya, kalau sudah bayar semuanya. Nah, itu proses yang lama. Bisa jadi hari ini cuma milih-milih saja, besok baru login lagi, lihat lagi, dan seterusnya. Keranjangnya masih gitu. Nah, itu transaksi ya. Suatu transaksi tidak boleh setengah-setengah. Contohnya misalnya uang di bank 1 juta, lalu kemudian ada orang tua transfer 1 juta, berarti harusnya uangnya tinggal 2 juta. Pada saat yang sama orang tuanya transfer, Anda ambil 1 juta, harusnya uangnya tetap 1 juta, karena dikirim awalnya 1 juta, dikirimi 1 juta, diambil 1 juta, berarti kan harusnya tetap 1 juta. Tapi kalau tiba-tiba jadi 0 atau tiba-tiba jadi 2 juta, nah itu tidak boleh. Suatu transaksi tidak boleh gagal gitu ya. Kalau transaksi itu gagal, maka lebih baik tidak terjadi apa-apa. Jadi suatu transaksi merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa bagian. Beberapa bagian itu tidak boleh salah, tidak boleh gagal. Suatu transaksi harus bersifat ACID, atomic, consistent, isolated, dan durable. Atomic itu suatu transaksi hanya boleh punya 2 status, berhasil atau gagal. Kalau berhasil berarti selama-lamanya, kalau gagal ya selama-lamanya. Nggak boleh setengah-setengah. Contohnya, uang 1 juta ditransferi 1 juta, jadi 2 juta. Yang ngambil nggak dihitung. Nah, itu nggak boleh. Atau uangnya 1 juta, diambil 1 juta, ditransferi nggak masuk. Nah, itu berarti nggak selesai kan. Nah, ada update yang satu tapi yang satu tidak. Nah, itu tidak boleh terjadi. Nah, itu urusan siapa? Urusan programmer dan database-nya. Konsisten. Kalau sudah berhasil
ya berarti harus konsisten berhasil. Kalau sudah gagal, ya konsisten gagal gitu. Nggak boleh hari ini berhasil, besok gagal dan seterusnya, nggak boleh. Lalu isolated itu adalah antar transaksi, kalau belum final, kalau belum valid, belum sampai habis, itu boleh saling tidak melihat ya. Artinya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau begitu sudah final, maka harus semuanya akan sama. Lalu durable ini adalah ketika suatu transaksi sudah selesai, berhasil, maka harus tersimpan selama-lamanya. Ini suatu transaksi di SAP, Anda sering lihat banyak aplikasi-aplikasi di SAP yang layarnya banyak. Jadi Anda bisa lihat pindah-pindah layar, pindah layar, pindah tab gitu, tapi belum save. Anda bisa pindah-pindah silahkan. Begitu Anda tidak save, maka begitu login hilang. Gitu ya, walaupun sudah diinput gitu. Walaupun Anda inputnya banyak gitu. Tapi lupa save atau listrik mati. Nah, itu berarti belum final. Tapi ketika Anda sudah menekan save, berarti final. Entah bagaimana apapun yang terjadi, ketika sudah final, berarti besok ketika Anda nyalakan kembali, itu harus sudah final. Jadi tidak boleh hari ini final, besok tidak final lagi. Nah, itu contoh transaksi ya. Jadi layarnya bisa banyak, ketika Anda save di bagian akhir, ya berarti save-nya di bagian akhir. Oke. Terus ABAP ini adalah programmingnya SAP, singkatan dari Advanced Business Application Programming Language. Bahasa pemrograman ini mirip dengan Pascal ya, mirip dengan Pascal. Nah, di dalam ABAP terdapat ABAP Dictionary berisi definisi field-field yang ada di SAP, termasuk kode program dan definisi variabel-variabelnya. Lalu ini ABAP Dictionary. ABAP Dictionary itu mulai dari aplikasi pendevelopan, jadi Anda membuat form, Anda membuat dialog, Anda membuat user interface, membuat desain tampilan dan sebagainya, semua ada. Lalu kemudian berkaitan dengan basis data dan sebagainya. Ini mungkin tidak terlalu banyak harus saya perjelas karena Anda bukan orang IT ya. Lalu kemudian ini adalah ABAP, itu mulai dari level model, lalu kemudian masuk ke ABAP Dictionary dan ke database. Oke, terus SAP sendiri ketika berkomunikasi dengan aplikasi lain menggunakan teknik apa? Tekniknya adalah berbasis OOP. Berbasis OOP, suatu objek akan bersifat memiliki atribut dan metode. SAP Business Framework. Nah, di sini SAP itu bisa berkomunikasi dengan aplikasi lain menggunakan apa? Menggunakan BAPI ya. Jadi Anda bisa menggunakan BAPI dan ALE ya untuk berkomunikasi dengan aplikasi lain. Contohnya SAP dikonversi ke Excel, SAP dikonversi ke PDF dan sebagainya. Oke, itu adalah materi tentang bab 7. Ada dua latihan yang harus Anda kerjakan. Yang pertama melihat ya sistem informasi dan mencatatnya. Lalu yang kedua adalah melihat konten atau isi dari tabel. Dari aplikasi SAP kita bisa lihat konten atau isi tabelnya. Oke, terima kasih.